juga Pak. Bapak, karena saya akan melakukan observasi dan saat observasi nanti ya kan, saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini ya Pak ya, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan juga mengembangkan kemampuan Bapak sehingga kompetensi Bapak semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Bapak lebih siap dan percaya diri ya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas tersebut. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi yang akan kita lakukan nantinya Pak ya. Yang pertama saya akan menanyakan materi yang akan Bapak ajarkan di kelas nanti materi apa Pak? Untuk materi dengan menulis cerpen ya Pak ya. Jadi materinya menulis cerpen. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ya Bapak ingin capai? Tujuan pembelajarannya yang pertama siswa dapat menulis cerpen dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen siswa bisa mengambil nilai yang positif di sini. Baik Pak, jadi tujuan pembelajaran dari Bapak adalah siswa bisa menulis cerpen dan bisa mengambil nilai-nilai positif yang terkandung dalam cerpen ya Pak ya. Nah selanjutnya area pengembangan apa yang hendak Bapak capai nantinya? Ya, untuk area pengembangan yang saya inginkan yaitu bisa mengelola kelas dengan baik, meningkatkan kepercayaan diri siswa pada saat praktis presentasi dan meningkatkan keaktifan siswa pada saat pembelajaran. Baik Pak, area pengembangan yang akan Bapak capai yaitu mengelola kelas dengan baik, kemudian bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa pada saat presentasi, juga bisa membuat siswa aktif dalam pembelajaran ya Pak ya. Jadi Pak, kira-kira dari ketiga area pengembangan ini ya, apa area pengembangan yang spesifik gitu ya yang ingin Bapak kembangkan gitu untuk saya amati? Ya, menyangkut dengan keaktifan siswa pada saat pembelajaran. Oh baik Pak, jadi Bapak ingin melihat nanti siswa aktif apa enggak ya Pak ya? Oke baik Pak. Bagaimana dengan strategi yang Bapak persiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan nantinya beserta metode dan model pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran ini? Untuk strategi yaitu berdiferensiasi berbasis pembelajaran sosial fungsional dengan model pembelajaran PBL dan metode diskusi serta evaluasi. Oh baik Pak ya, Bapak akan menggunakan strategi berdiferensiasi, juga menggunakan pembelajaran sosial fungsional dengan menggunakan metode listening ya Pak ya, dengan metode tanya jawab juga diskusi. Terakhir saya mau tanyakan apa harapan Bapak gitu ya dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Ya, harapannya salah satunya siswa aktifnya itu meningkat, saling peduli dan mau dan siap belajar. Jadi harapan Bapak itu ya, semoga nanti harapan Bapak itu sesuai ya Pak ya, pada saat Bapak melakukan nanti pembelajaran di kelas. Jadi kapan kita akan bisa melakukan supervisi ini Pak? Supervisi hari Selasa Hari Selasa Pak ya, pukul berapa Pak? pukul 9.30. Jadi Selasa depan ini masih ada waktu sekitar 5 hari lagi ya untuk Bapak persiapkan keperluan FVP nantinya kan, strategi-strategi yang Bapak gunakan dalam pembelajaran nantinya. Kasih tahu lagi Pak ya, nanti setelah kita melakukan observasi di kelas,
kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi ya, yang nanti akan didampingi oleh tenaga pendidik saya, yaitu Ibu Linda SPDK ya. Terima kasih Bapak ya sudah menyempatkan waktu untuk melakukan observasi ini ya. Sampai jumpa di kelas nanti pada saat observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini mari kita sama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis-shalihin. Kita lanjut pembelajaran. Baik, saya cek dulu siapa aja yang tidak hadir hari ini. Tamara, Pak. Tamara, yang lain? Wirduna, Pak. Ya, berarti Tamara sama Wirduna. Iya, Pak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu sekilas menyangkut dengan cerpen. Apa pengantar cerpen? Jenis karya sastra yang diciptakan dalam bentuk tulisan dan berdiri cerita pendek, jelas dan singkat. Tujuan kita hari ini yaitu bisa menyusun teks cerpen. Teks cerpen. Jadi sebelum kita menyusun teks cerpen, kita lihat dulu cuplikan video yang saya tampilkan. Kata orang kerja itu sulit. Iya, memang sulit bagi orang yang tidak setia. Kata orang kerja itu tantangan. Iya, memang karena Baik, yang barusan kita tonton adalah cuplikan cerpen animasi. Kira-kira ada tokoh dalam cerpen barusan? Sebutkan tokohnya siapa aja? Gio dan pacarnya. Permasalahannya apa? Hal yang dialami tokoh hilang kabar selama LDR sehingga menyebabkan salah paham. Baik, berarti permasalahan dalam cerpen yang kita dengar. Ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Silakan. Pak, cara menemukan pesan dalam cerpen bagaimana ya kira-kira? Bagus, pertanyaannya bagus. Cara menemukan pesan dalam Cerpen. salah satu cara menemukan pesan dalam cerpen, yang pertama kita harus pahami dulu apa suasana ataupun latar belakang dalam cerpen tersebut. Dan biasanya pesan yang boleh kita ambil adalah pesan yang positif. Sertifikasi berarti puncak asal haji. Menurut solusi berarti solusi dari masalah yang kau bayangkan aja. Ada 4, ada orientasi, ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya bernama Najwa Arya Syahada.
ada kamar yang menangis. Dan di sana juga ada Miftahu Jannah, Lisa Misyura, dan Laila Putria. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan presentasi yang telah kami diskusikan bersama dan telah kami rancang melalui aplikasi Canva. Jadi sebelum kita membuat cerpen, kita harus tahu dulu langkah-langkah cara membuat cerpen tersebut. Yang pertama, kita harus menemukan ide. Artinya itu kita harus menentukan tema besarnya secara judul, seperti contoh cinta, persahabatan, kehilangan, dan perjuangan. Setelah kita menemukan judul, kita harus membangun plot. Membangun plot yaitu menceritakan konflik, menciptakan tokoh yaitu menentukan tokoh-tokoh yang berinteraksi dengan karakter utama. Mereka bisa menjadi teman, musuh, atau sekedar figuran. Di mana tempatnya, atau di masa depan kah, atau masa lalu. Dan terakhir yaitu kita harus memilih sudut pandang. Memilih sudut pandang yaitu menceritakan dari sudut pandang pengamat yang mengetahui semua hal tentang karakter. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan tadi yaitu kita dapat membuat sebuah cerpen dengan langkah-langkah yang sudah kami presentasikan tadi. Jadi untuk mengingatkan kembali tentang langkah-langkah merancang cerpen, saya akan mengulanginya kembali. Yaitu langkah-langkah merancang cerpen kita harus menemukan ide, membangun plot, menciptakan tokoh, menentukan latar, dan memilih sudut pandang. Sekian dari kelompok kami. Jika ada teman kelompok lain yang ingin memberi tanggapan, silakan. Saya dari memberi tanggapan bahwa penjelasan yang disampaikan sangat bagus dan membuat kami paham tentang langkah-langkah membuat cerpen dan dapat memudahkan kami dalam menciptakan sebuah cerpen. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin meminta maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri presentasi kami dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menulis cerpen. Kira-kira berapa menit? 25 Baik, 25 menit kita siapkan cerpen, lalu kita tempelkan di depan. Oke, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Pak, kalau saya nulis cerita tentang orang tua, kalau dikasih judul Malaikat Abu Sayap, Bisa, boleh. Lain gak ada kan? kami ingin bertanya, Ya, Pak. apakah boleh menggunakan bahasa sehari-hari dalam menuliskan teks cerpen? Untuk bahasa sehari-hari dalam menulis cerpen, boleh. Terima kasih, Pak. Ya. Baik. Sesuai dengan janji yang sudah siap, kita tempelkan di papan tulis. Baik, sesuai dengan janji kita,
yang cerpennya banyak apresiasi, ya, itulah yang kita baca. Ini namanya adalah Rawdatul Jannah. Dipersilakan. Gadis itu terpaku, matanya sinis terhadap apa yang ia lihat. Ia melihat sosok gadis seumuran dengannya bermanja ria dengan orang tuanya duduk di resto. Ia yang melihat pemandangan dari luar kafe itu hanya bisa terdiam. "Kamu kenapa, Ri?" Sapaan temannya menghentikan lamunannya. Baik, terima kasih buat Rawdatul Jannah. Sekarang kita lanjut yang kedua, Nur Laisa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan cerpen Cinta. Hari pertama masuk sekolah SMA, aku bertemu dengan kakak kelas OSIS yang menurutku sangat keren. Waktu itu adalah hari Senin dan sedang diadakan upacara pembukaan bagi peserta didik baru SMA itu. Aku melihat dia menggunakan alma mater OSIS dan baris di sebelah kiri lapangan. Aku sangat berharap kalau nanti dia yang akan menjadi koordinator kelasku. Akhirnya doaku pun terkabul. Yang menjadi koordinator kelasku adalah Kak Raka yang keren itu dan Kak Tuni. Mosali pertama kelasku sangat sepi, mungkin karena belum ada pada kenal dengan teman-teman satu kelasnya. Hari itu juga aku disuruh memperkenalkan diri di depan kelas. Aku sangat grogi di depan kelas karena aku tidak terbiasa berdiri di depan kelas, apalagi di sampingku ada Kak Raka. Makin bertambah saja groginya. Perkenalan selesai. Waktu istirahat aku gunakan untuk menyelidiki tentang Kak Raka. Saat demo ekskul selesai, aku mendapatkan edaran kertas untuk memilih ekskul yang diinginkan. Tanpa berpikir lagi, aku langsung memilih ekskul karate. Tanpa aku sadar, aku berteriak, "Kak Raka keren!" Dia melihatku berkata, "Terima kasih, Dek." Aku langsung malu dan pergi ke kelas dan tidak keluar lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Berarti tentang menyusun cerpen sekilas kita sudah memahami. Jadi sekarang kita penguatannya sedikit tentang materi yang kita bahas tadi. Coba diperhatikan di papan tulis. Cerpen ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ini 4 aspek yang harus ada dalam struktur cerpen. Selanjutnya ada ciri kebahasaan. Sangat mudah kita tandai. Salah satunya bahasa sehari-hari. Ada majas, ada kosakata, dan ada kalimat deskripsi. Mengerti? Mengerti. Berarti untuk pertemuan ini kita anggap tuntas. Dan akan kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang observasi. Seperti biasa, terima kasih. Kita telah bekerja sama baik kelompok ataupun individu, dan kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini yaitu dengan berdoa. Untuk ketua kelas dan yang lain, mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah, berkatilah ilmu
wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada kegiatan pasca observasi. Saya Ernest Nita SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Aceh Utara. Saya hari ini ditemani oleh Ibu pengajar praktik Ibu Nurlindayani SPD dan juga Bapak Syaridin SPD sebagai guru yang telah saya observasi. Baik Bapak, salam Bu. Bagaimana hari ini Bu? Apa kabarnya? Baik Bu? Alhamdulillah luar biasa. Baik Bu, pada kegiatan kita sejawabnya. Iya Bapak, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui terkait pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas ya, tentunya untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran Bapak di kelas. Yang pertama sekali saya mau menanyakan bagaimana perasaan Bapak selama Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih. Perasaan pertama saya merasa duduk dengan dari pertama, selanjutnya saya menyesuaikan diri di kelas dan alhamdulillah seperti tujuan yang pertama untuk pembaruan, alhamdulillah juga belajar. Alhamdulillah Pak ya, pembelajaran yang Bapak laksanakan berlangsung dengan baik. Berikutnya Pak, saya mau menanyakan bagaimana area pengembangan yang telah Bapak lakukan di kelas, itu baik langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang Bapak telah lakukan di kelas. Untuk langkah-langkah yang pertama, di sini siswa yang pertama saya melibatkan secara aktif dan proses pembelajarannya dengan baik melalui diskusi, tanya jawab, dan pendekatan secara individu supaya proses belajarnya disampaikan. Baik Pak, jadi Bapak sudah melakukan langkah-langkah diskusi ya Pak ya di kelas Pak ya, supaya siswa ini lebih aktif ya Pak ya. Jadi menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan ini sudah berhasil ataupun belum? Untuk perkembangannya ada perkembangan juga karena ada beberapa siswa yang tidak aktif, jadi saya sesuaikan sehingga siswa ada yang lebih cenderung bersandar kepada kawannya untuk tugas-tugas tadi melalui pendekatan. Di siswa yang tadi tidak aktif melalui metode ataupun dari yang saya jalankan sedikit demi sedikit ada perubahan. Baik Pak, jadi ada kekurangannya, yaitu ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Pak ya, karena masih mengandalkan temannya ya Pak ya. Jadi tadi Bapak juga ada menyebutkan pendekatan yang Bapak lakukan terhadap siswa yang tidak aktif tersebut. Bisa Bapak ceritakan apa pendekatan yang Bapak lakukan? Pendekatannya salah satunya saya harus mengetahui dulu apa permasalahannya. Saya melalui registrasi di situ ada juga, ada melalui konten, ada melalui video, di mana di sini di saat siswa sudah ada sedikit perubahan, siswa mencoba menggunakan Canva. Dengan aplikasi Canva, siswa lebih sedikit mau bekerja lagi ketimbang saya sendiri. Dalam artian melalui media Canva ada pengaruhnya juga. Jadi untuk ke depan Pak ya, ini kan karena siswanya ada yang tidak aktif pada saat pembelajaran Bapak kemarin itu Pak ya. Jadi apa kira-kira yang bisa Bapak lakukan untuk membuat si siswa aktif pada saat pembelajaran berikut ini? Maka ini lagi sibuk-sibuk ke rumah dan niat semester kemudian ini akan saya terapkan nanti di awal semester 2. Jadi ada siswa yang kadang-kadang belum ada perubahan. Di semester 2 saya coba lebih lagi padu lagi supaya siswa semua bisa merasakan pendidikan yang sama, dalam artian semua bisa menguasai. Baik Pak, jadi Bapak ini waktunya Pak ya, waktu akan Bapak perbaiki itu semester depan gitu kan, akan menerapkan pembelajaran yang menarik tentunya karena menggunakan Canva tadi Pak kan. Jadi yang mau saya tanyakan Pak,
apa ya metode Bapak yang akan Bapak percayakan ke depan supaya siswa yang tadi yang masih mengandalkan temannya itu bisa lebih aktif, misalkan Bapak mengelompokkan mereka dalam kelompok yang seperti apa begitu? Ya, yang pertama setelah saya mengetahui ada siswa yang tidak aktif dan ada siswa yang tidak aktif, jadi yang pertama siswa yang aktif tadi selain dari saya, siswa tersebut juga harus membantu kawannya supaya sama-sama aktif. Yang selanjutnya saya berharap siswa yang ada di kelas saya mengajar, yang pertama mentalnya harus ada lagi, harus semangat dan sama-sama sukses. Gitu ya. Jadi di sini kalau saya simpulkan Bapak mengandalkan siswa yang aktif, artinya kalau siswa aktif ini kan siswa yang lebih cerdas ya, lebih mampu gitu ya. Jadi mereka mengajari temannya gitu supaya bisa aktif bersama-sama. Jadi Bapak nanti akan menggunakan metode tutor sebaya sepertinya ini Pak ya. Apa benar Pak? Karena kalau dengan kawan sebaya itu lebih akrab, lebih mudah. Iya Pak ya, karena dengan tutor sebaya mereka itu lebih pede ya, percaya diri Pak ya. Baik Pak, jadi Bapak akan melakukan perubahan ini di semester berikutnya ya. Baik Pak ya. Untuk hari ini terima kasih atas kesediaan dan sudah memberikan jawaban-jawaban terkait pengalaman supervisi ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depan bisa terrealisasikan. Jadi baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nurlinda Yani sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terhadap jalannya kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan ini. Ya, terima kasih Bu Erni, luar biasa ya. Saya upload sekali buat Bu Erni dan kasih jawabnya luar biasa. Bu Erni sudah melakukan tahapan-tahapan observasi dan sudah melihat video observasinya. Terus kemudian sudah melakukan observasi dan kasih jawab juga di kelas. Kita sudah melihat bersama-sama di video yang Bu Erni tunjukkan tadi. Nah, di sini juga Bapak sudah luar biasa ya dibimbing oleh Bu Erni sedang proses perjalanan pendidikan guru penggerak, tetapi juga langsung memberi berbagi praktik baik kepada siswa di sekolah. Dan saya mau lihat tadi dari percakapan Bu Erni sudah berhasil ya coaching Bapak ya. Jadi artinya kenapa berhasil, Bu Erni itu sudah bisa menggali potensi-potensi dari Bapak dengan baik. Artinya ketika ada pertanyaan tadi, apa keberhasilannya, terus apa hambatannya, apa komitmen untuk mengatasi hambatan tersebut, Bapak sudah dapat mempunyai ide-ide untuk melakukan perubahan-perubahan lagi ke depan terkait dengan sebelumnya, setelah observasi ini, dan komitmennya luar biasa. Kita mengingat ini sudah akhir semester, bisa depan Bapak juga langsung bergerak ya Pak ya, siap ya. Jadi nanti kita insya Allah kita akan bergerak bersama Bapak untuk pendidikan anak bangsa ini. Luar biasa, kita terus meningkatkan potensi-potensi dalam diri kita. Saya yakin Bu Erni dan Bapak juga punya, kita semua punya potensi ya. Jadi pesan saya, kita mengajar dengan hati karena ada banyak hati yang harus kita menangkan hatinya. Jadi anak-anak kita itulah hati kita dan hati cinta kita dulu buat anak, baru anak tersebut cinta pada kita. Jadi apapun kegiatannya, apapun pembelajarannya, prosesnya dulu, persiapannya dulu dengan baik, maka keberhasilan itu akan baik untuk kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu Erni, lanjutkan luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Nurlinda yang telah memberikan umpan balik terhadap perjalanannya kegiatan pasca observasi saya. Sekian kegiatan pasca observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.